Halo teman-teman, ini saya lagi di sini. Anda bisa lihat tuh Candi Prambanan di belakang kita. Ini saya lagi syuting untuk acara di kanal budaya saya yang diproduksi oleh Direktorat Perfilman Musik dan Media Baru. Konser ceritanya di Prambanan. Nah, terus kemudian direkturnya dari Direktorat Perfilman itu, Perfilman Musik dan Media Baru, nelpon saya, katanya mau ke Dieng, Pak Mahendra. Terus saya bilang, Pak, mampir deh ke sini deh. Gitu, lihat kita syuting segala macam. Mampirnya pas saya lagi free syutingnya gitu. Jadi saya bilang, udah Bapak harus datang, kita harus bikin vlog. Jadi ini Bapak ini datang dari Jakarta menuju ke Dieng, Pak Ahmad Mahendra, Direktur dari Direktorat Perfilman Musik dan Media Baru. Selamat datang Pak Mahendra. Terima kasih Mas Ananda. Masuk ninggalin saya sih Mas? Loh, Bapak yang mau ninggalin saya, mau langsung ke Dieng. Pak, datang loh ke sini loh. Siap. Kalau udah yang nyuruh Mas Ananda, siapa sih yang nggak mau? Aduh, ya. Gitu loh kan, gitu. Terima kasih Ya. Pak. Dan juga sekalian kita mengundang ibu yang tuan rumah, nyonya rumah yang di sini, yaitu Ketua Balai Pelestarian Cagar Budaya di Yogyakarta, DIY. Ibu Dr. Anda Zaimul Azzah. Selamat nggak selamat datang orangnya. Ibu rumahnya di sini. Saya yang tamu di sini. Jadi terima kasih Ibu udah bisa datang. Terima kasih Pak Ananda, selamat datang di Candi Prambanan. Oh iya, Itu yang bener Mas. Iya, terima kasih. Iya. Siap. Ini Pak Mahendra ke Dieng sebenarnya ngapain Pak? Lah, kan yang syuting nggak harus Mas Ananda aja. Oh, ada orang lain ya. Saya juga mau syuting dalam rangka itu. Ada kegiatan di Direktorat Mega Event Indonesia Bercerita, tapi nanti di November membuat immersive art-nya media baru nih Mas. Media baru, jadi membuat Dieng yang dengan alam dan sekitarnya itu penting untuk kita lihat alih wahana lah. Iya. Nah, tapi Bapak juga memproduksi ini konser-konser dengan saya di Prambanan, terus nanti juga bulan depan di Trowulan ya. Itu sebetulnya kenapa Pak? Kenapa nggak serahin ke misalnya Kemenparekraf misalnya? Kan ini urusan turis Pak. Ya, gini, saya lihat selama ini untuk nunjang itu, kemarin juga ada pidato Pak Jokowi yang storynomic itu kan. Oh ya. Nah, itu kan sebetulnya intinya menguatkan narasi tuh. Pentingnya narasi ya, selama ini tuh belum terlalu tergarap. Bahkan mengalihwahanakan, bercerita tentang objek kita. Ini kan salah satu objek pemajuan kebudayaan kita yang ada di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Nah, itu belum maksimal. Jadi kita perlu juga tampil, kemarin juga atas arahan pimpinan gitu ya, ada arahan salah satu pimpinan juga untuk diminta menguatkan itu, seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Nah, yang paham narasi kan kita. Sementara kami direktorat baru yang perfilman musik dan media baru. Nah, media baru inilah mengeksplor objek pemajuan kebudayaan kita, sehingga tidak hanya menarik, tapi dipahami semua pihak. Bahkan menguatkan, jadi orang itu kebesaran Indonesia itu didapat dari situ. Iya, dan tentu aja nanti kalau Anda nonton konser saya itu narasinya dalam bahasa Inggris ya. Jadi ini emang sebenarnya untuk dikonsumsi ke seluruh. Sombong ya gitu ya. Ya sekalian mau nyombong Pak. Oh gitu ya. Oh betul juga sih. Kadang Indonesia kadang kurang kepedean. Nah, terlalu rendah hati. Betul. Itu yang harus, kemarin juga kita waktu di seminar, kenapa banyak kendala di daerah untuk atau orang nggak nguri-uri terhadap dirinya karena nggak pede. Nguri-nguri apa Pak? Nguri-uri itu melestarikan, kemudian udah kok ngomong nggak bahasa open, Inggris, nggak open gitu tuh karena ini nggak pede terhadap diri sendiri, sehingga yang ada itu tidak disyukuri, tidak bangga terhadap dirinya. Itulah seperti itu yang harus digarap. Itu Mas. Jadi kita menggali juga sejarahnya, tapi juga hubungannya gitu kan dengan budaya-budaya lain gitu. Nah, Bu Asah, ini Prambanan ini kan termasuk dalam World Heritage UNESCO ya. Itu tahun berapa ya waktu itu UNESCO meresmikan itu? Sebagai warisan dunia, warisan budaya dunia itu pada tanggal 13 Desember 1991 dengan nomor C642. 91. Ya, tahun 1991. Jadi udah 30 tahun lalu kira. 29 tahun lalu. Betul. Oh iya, dan alasannya itu kenapa World Heritage? Ya sebenarnya kayaknya sih kita tahu ya, tapi kan World Heritage tuh masih belum banyak di Indonesia ya. Betul. Nah, ini kan yang termasuk World Heritage ini Prambanan Compound ya. Jadi Prambanan Temple Compound. Jadi kompleks
Candi Prambanan. Ini kan luas sekali, tidak hanya Candi Prambanan, tetapi di dalamnya ada Candi Lumbung, Candi Bubrah, dan Candi Sewu, ada Candi Gana. Iya. Ya, luas sekali, Pak. Jadi memang ini memperlihatkan suatu jenius, masterpiece jenius ya, jenius manusia itu ya. Kemudian Kehebatan Nusantara zaman lalu. Ya betul itu ya. Masuk ini yang memang harus kita kita sampaikan kepada masyarakat dunia bahwa Candi Prambanan ini sesuatu yang memang warisan dunia yang harus kita lestarikan bersama, kita kembangkan bersama bagaimana ke depan yang jadi lebih baik seperti itu. Iya, benar. Itu saya ingat ya dulu waktu SMP itu, saya studi tour dari Jakarta ke sini gitu. Oh, udah kaya ya dulu ya. Oh, udah kaya. Oh, studi tour pakai SMP, pakai bus gitu loh. Dan waktu itu naik bus tuh nggak tahu berapa belas jam gitu loh, Pak. Capek. Tapi masih SMP, masih muda. Ya sekarang juga masih muda gitu. Nah, itu kita dibawanya cuma ke Prambanan, Bu. Sayangnya gitu. Jadi ini waktu kami syuting, waktu survei itu kita ke seluruh ini ya kompleks itu. Oh, ternyata ada Candi Sewu, itu luar biasa gitu. Jadi masyarakat tuh harus tahu ya bahwa ini kompleks nggak hanya Candi Prambanan, tapi ada Candi Lumbung, Bubrah, Sewu. Ini kompleksnya yang sangat luas ini. Itu yang diakui UNESCO. Iya, yang diakui UNESCO. Total tidak hanya Prambanan, tetapi compoundnya. Ya, termasuk Candi Sewu itu gitu ya. Dan kalau di sini ya, kalau jalan ke Candi Sewu ya jauh. Ya, lumayan jauh. Makanya ada disediakan ada sepeda, ada sewa sepeda, ada kendaraan itu bisa. Pengunjung bisa sampai ke sana juga. Oh iya, ini Candi Prambanan tuh dulu tahu-tahu ketemunya lagi gitu tuh gimana sih, Bu? Jadi yang kita lihat ini merupakan suatu proses pemugaran yang lama sebetulnya ya. Berapa jadi tahun? lama sekali, Pak. Jadi pertama kali ditemukan itu tahun 1773. Abad akhir abad 18. Abad 18. Ketika ada orang Belanda ya, J. Alons itu melakukan perjalanan dari Surakarta ke Jogja, dia melihat ada reruntuhan bangunan yang disebut kemudian di Prambanan, Candi Prambanan ini. Baru akhir abad 1883 baru ada pembersihan, kemudian ketika ada Dinas Purbakala mulai dipugar atau 1918 itu mulai dipugar. Tapi itu jadi dinas Belanda ya? Ya, waktu itu dinas jawatan perbakalannya Belanda. Belum merdeka karena kita kan ya. Waktu itu ya. Itu tahun itu baru dilakukan pembugaran. Itu pun baru Candi Siwanya ya. Jadi tidak yang sekarang kita lihat ini ada satu di halaman pertama ini ada 16 candi yang sudah selesai dipugar. Jadi pada saat itu ya hanya Candi Siwa yang utamanya yang baru proses ya, paling gede. Baru proses dipugar. Itu pun candi yang utama Siwa itu baru selesai dipugar tahun 1953 oleh Pak Presiden Soekarno. Kalau yang dianggap candi yang Roro Jonggrang yang Candi Siwa itu. Oh, Siwa karena itu. di dalamnya ada arca, ada arca Durga, istri Dewa Siwa. Bagus sekali arcanya, kalau bisa melihat arcanya, memang sempurna sekali. Buatan nenek moyang kita begitu sempurnanya. Iya, terus tapi masih banyak yang masih harus dipugar karena kemarin saya lihat tuh banyak puing-puing ya. Iya, kalau bisa kami jelaskan karena di Kompleks Candi Prambanan sendiri itu sebetulnya ada sejumlah 240 candi. Jadi 240 candi. Ya, yang sudah kita lihat sekarang ini di halaman utama itu ada 16 candi ya, 16. 240. Ya. Ya, Candi Perwaranya itu ada 224. Maksudnya apa itu Candi Perwara? Candi pendamping. Jadi di halaman 2 yang kecil-kecil itu, dan sekarang baru kita bugar 5. Baru ada dari yang 200 sekian, dari 224 baru 5 yang bisa kita. PR-nya banyak. PR-nya masih banyak sekali. Kenapa itu PR? Ya karena pemugaran candi itu kan tidak seperti kita membuat bangunan baru. Nah, prosesnya memang lama. Tadi ada saya sebutkan ada zuker ya. Ini teman-teman ada istilah para pencari batu. Jadi dari batu itu kan meruntuh ada di mana-mana ya. Jadi kan bukan berarti candi yang ada batu yang ada di situ itu pasangannya
candi itu, bukan berarti seperti itu. Jadi teman-teman para zuker pencari batu itu mencari di beberapa runtuhan candi itu yang pasangannya memang benar-benar pasangan untuk Kayak tadi itu dong nanti memadukan seperti puzzle. puzzle, ya seperti itu. Tapi karena ini jumlahnya banyak, bisa saja batu yang ada di sini ini pasangannya candi yang di sini. Jadi memang Kok bisa kalau bukan jauh-jauh situ pasangan- sih? Iya, karena dulu kan terjadi ada gempa bumi yang tahun berapa itu yang ditinggalkan, yang abad 10 ya, yang kemudian pusat pemerintahan di Jawa Tengah ini berpindah ke Jawa Timur, itu kan terjadi besar-besaran ya, runtuh mungkin seperti itu, kemudian ditinggalkan oleh penggunanya. Iya. Seperti Menarik itu. ya Mas ya. Iya, Luar Emang. biasa. Itu jadi dengan gempa bumi gitu itu bisa pura-puranda Betul, ya. pura-pura seperti Sebenarnya itu. nanti di program konsernya juga saya bukan saya bikin, artinya ada penyair Hasan Aspahani yang bikin puisi tentang gempa Jogja. Ya, ya. Dan Hasan Aspahani itu ya bikin puisinya terus saya bikin musik. Jadi walaupun gempa Jogjanya itu tahun 2006 ya, kalau nggak salah ya. 2006, Tapi ya. saya juga pengen menghubung-hubungkan dengan kenapa sih gempa bisa bikin sampai porak-poranda seperti Betul, ini gitu ya. ya. Walaupun tentu aja puisinya ya tentu aja puitis ya. Gitu. Jadi Betul, ya, betul. tapi iya sih gempa itu bisa memporak-porandakan dan ternyata ya itu batu-batunya bisa sampai Iya, sampai, jauh-jauh. Saya Masyarakat, bayangin ya. itu Bu Aja sama Mas Ananda. Bayangin kalau tapi apa Candi Pewara. Pewara. Kalau itu utuh Utuh 240. Keren banget ya. Ini loh candi-candi dengan Betul. ya kan yang itu kan utamanya udah jadi kan Ya, itu sudah ada sekitar kan 6 cuma itu ya. 240. Iya. Ada 3 aja. Kita kayak di komplek. Iya. Tapi berarti itu Betul. gede banget ya, Bu. Tapi Iya. nggak sampai sini kan? Tetap di sana. Iya, ini ya, itu halaman kan ada 3 halaman ya. Iya. Halaman pertama memang pagar halaman pertama belum diketemukan. Pagar halaman utama yang sana ya itu. Iya. Kemudian dikelilingi Candi Perwara sejumlah 224 itu. Iya. Kemudian di halaman yang terluar itu batasnya memang mungkin sampai sini juga sudah Iya, tapi kan- di zona 1 ini Tapi udah susah ya. Ya, sudah. Batunya aja. Tapi berarti kalau saya ke sana ngambil batu itu nggak boleh ya Bu ya? Ya nggak boleh, Ya, maksud dibuat. ya, maksudnya. Ini Karena itu kan ada gaduhannya pulang ya. sendiri. Tapi itu waktu ditemukan tuh apa ini hutan? Apa sih dulu tuh? Dulu itu rumah penduduk. Oh, jadi penduduk nggak tahu bahwa ada candi gitu. Dulu seperti dulu Iya, itu kan zaman ya Belanda, zaman dulu kan ada ya runtuh sudah jadi gundukan dan sebagainya. Malah seperti jadi itu. halaman mungkin ya, Bu, ya? Iya, dan Oh. saya masih mengalami berkantor di dekat Candi Prambanan itu. Pasti tahun 90, Hah? tahun Masih- 80, maksudnya? 87 Jadi kantor kantornya saya ada di ditaruh situ. situ? Ya. Kemudian Terus kan dirobohin kantornya. ini kan dulu rumah penduduk, jadi ada pembebasan. Oh, gitu. Ya, pembebasan rumah. Iya, iya. Begitu, J. Ini Mas gantian nih. Kan tadi udah nanya ke saya ke Ya boleh. Enggak, kan perlu tahu ya kita Mas Ananda, mumpung Mas Ananda sebagai musisi yang terkenal gitu ya, datang ke sini syuting bahkan di depan Prambanan gitu. Sebetulnya apa sih yang dipikirkan oleh Mas Ananda tentang Prambanan atau apa saja Ci? Sebenarnya buat saya itu sama seperti warisan budaya kita baik yang tangible maupun nggak tangible ya Pak ya. Intangible. Intangible atau tangible, karena ya kan saya bikin Rhapsody Nusantara. Rhapsody Nusantara itu kan semua berdasarkan lagu-lagu daerah, lagu-lagu rakyat yang udah lama kan. Kayak Oi Nani Keke gitu. Nanti juga di konser nanti malam juga saya main satu Rhapsody Nusantara, walaupun bukan Rhapsodia yang berdasarkan lagu daerah Jawa ya, karena nanti yang lagu daerah Jawa saya simpen buat Trowulan. Tapi yang saya mainin di sekarang itu Rhapsodia nomor 25, karena itu yang paling panjang, yaitu 15 menit. Saya itu dari lagu-lagu dari daerah Bangka Belitung sebetulnya. Tapi karena saya pilih itu karena yang panjang, jadi saya pengennya tuh pas matahari masih ngintip gitu, saya main, sehingga nanti pas saya selesai main Rhapsodia itu udah gelap. Jadi saya pengen nunjukin keindahan langit dan keindahan Prambanan tuh pas matahari tenggelam gitu loh. Saya sih nanti juga membuka dengan lagu saya Urip Iku Urup. Urip Iku Urup tuh kan ya Pak Mahendra tahu ya filosofi Jawa kuno bahwa hidup itu
menyala, harus memberi inspirasi gitu. Dan itu memang musiknya Jawa banget karena dulu saya belajarnya dari mama saya waktu saya masih kecil. Gitu. Jadi ya itu lagunya, terus nanti saya mau jelasin deh tangan nada Jawa bedanya dengan tangan nada internasional dengan tangan nada diatonik Eropa gitu ya. Inspirasi tentang Prambanan mungkin ada kepikiran? Inspirasi sih baru dapat sekarang, tapi ya nggak bisa dimainin nanti malam ya. Iya. Maksud saya kan ada kan? Oh ada, saya kemana-mana kan bawa buku itu tuh buat sketch. Udah ke sketch nih, jadi boleh lihat. Ada di hotel. Oh. Gitu, jadi iya sih. Tapi emang nggak mungkin kita datang ke Prambanan nggak inspired tuh nggak mungkin ya Pak ya. Kalau kita lihat kan Borobudur gitu dengan kemegahan. Kalau ini kayak gadis cantik gitu ya. Iya, gitu ya. cantik. Bener. Kata cantik tuh lebih menggambarkan Prambanan. Dulu nenek moyang gimana sih Bu? Ada wajah gitu mungkin kan yang bergerak di arkeologi gitu kok. Atau karena memang yang Hindu suka begitu atau Buddha misalnya itu, atau memang ada bukan filosofi dalam artian kok bisa sehingga kelihatan cantik, terus ini kok kelihatan megah gitu. Ya memang kalau kita lihat ya, memang ada macam-macam ya candi itu ya. Ada candi yang berlatar belakang Buddha dan ini kebetulan kan berlatar belakang agama Hindu ya. Memang agak ada perbedaan di situ ya. Terkait dengan arsitekturnya memang agak sedikit. Nah, memang kalau kita lihat Candi Prambanan ini memang cantik sekali ya. Tingginya itu 47 meter loh. Nah, yang tadi utama, Candi Siwa itu 47 meter. Sedangkan candi yang Siwa, yang utama kan Siwa. Kemudian sebelahnya ada Brahma, dan yang sebelah utara ada Candi Wisnu itu ketinggiannya 32 meter. Jadi beda 15 meter dengan candi. Memang indah sekali ya. Kita bisa membayangkan bagaimana dulu nenek moyang kita itu bisa membangun seperti itu. Sementara itu gimana dengan kondisi dengan peralatan apa ya? Kalau kita sendiri saat ini kalau memugar itu dengan ya mestinya ada teknologi yang memudahkan. Nah, itu kok kenapa kita nggak gini, maksudnya gini, melihat itu kan harusnya sangat bangga sekali, ya. Betul ya. Itu loh yang seperti saya kontak tadi saya bilang tadi loh. Harusnya ini kan bangga. Zaman itu sudah bisa membuat bangunan semegah ini ya. Padahal kan memang rumit sekali ya. Karena yang namanya memugar candi itu kan rumit sekali. Prosesnya itu kan tidak apalagi hanya membuat arsitekturnya. Iya betul. Kalau membuat mungkin kita sekarang kalau membuat ada cetakannya ya. Kalau dulu kan nggak pakai cetakan. Itu dia saya maksud. Betul. Bikinan tangan satu-satu gitu ya. Ya. Jadi antar batu itu memang saling mengkait ya, sebetulnya. Jadi ada teknologinya seperti itu. Jadi tidak bukan cetakan, tetapi memang satu persatu antara batu ini dengan ini harus nyambung. Jadi ada teknologi ya, seperti ekor burung itu yang saling nyambung. Ya pasal itu tadi seperti itu. Ya. Nih konteks pariwisata Mas Ananda tadi kan nanya, nih kita juga lagi menguatkan narasi lagi gitu. Jadi kita pengen menghubungkan semua Borobudur, Prambanan, Dieng, Liang-Liang ya? Liangan. Liangan satunya itu kan dulu itu peninggalan Mataram kuno. Ini menjadi paket destinasi, gitu loh. Jadi akan kita semua itu sebetulnya kan satu narasi Mataram kuno. Nah itu ini juga sedang kita kerjakan selain Sriwijaya yang selain yang ada Muara Takus, Muara Jambi. Dan Mas Raya, kemudian Palembangnya sendiri, itu juga kita ini sama jalur rempah. Kita ingin sekali itu, jadi gini loh, itu juga membantu narasi terhadap destinasi pariwisata, gitu kan, gitu loh. Jadi Prambanan ini tidak berdiri sendiri, Borobudur juga tidak berdiri sendiri. Ternyata dulu kan ada ceritanya dan sebagainya. Bahkan itu menjadi bagian dari kan itu Buddha, Hindu, gitu ya. Keragaman itu sudah ada dari toleransi, dulu. Termasuk di kompleks candi ini kan juga kan, kalau di Sewu kan berlatar belakang Buddha ya, di sini Hindu. Jadi padahal dekat banget. Deket banget. Sehingga kita semua tahu ya, kalau dulu itu kehidupan toleransi terhadap keagamaan sangat-sangat
sudah kita contoh dari dulu sebetulnya ya. Ya. Jiwanya sudah ada dari dulu berarti kan. betul. Sebetulnya kita tuh emang pada dasarnya kita tuh toleransi, bangsa iya, toleran. betul. Kalau di Jakarta kan juga Masjid Istiqlal kan di seberangnya Iya. gereja katedral. Betul. Iya kan. Ini sama aja Candi Sama Sewu sama Candi Prambanan, orang satu kompleks juga, yang satu Buddha, yang satu Hindu kan. Jadi dari dulu emang udah. Betul. Nah, ini kan tidak banyak diketahui orang, dikira mungkin hanya ide dari beberapa orang. Itu loh, Oh iya, bisa benar. saja diartikan itu. Iya, benar. Padahal kan terjadinya toleransi, terjadinya itu sudah jiwanya Sudah jiwa orang. Indonesia. Iya, Betul. itu Yang saya percaya memang di banget. dalam kultur malah yang zaman dulu-dulu kita itu memang bangsa yang selalu jadi pelintasan semua orang. Iya. Sehingga membentuk karakter itu sendiri. Iya. Kita kan maritim tapi juga jalur perdagangan dari semua antar samudra, Iya. antar itu gitu loh. Pengaruh juga kita ada dari tahu sendiri kan India, Cina, Eropa. Iya. Ya kan gitu. Iya. Gitu. Dan kita nggak tahu juga turunan bangsa apa kan. Bangsa Indonesia itu kan campuran Beragam semua. ya, beragam betul. Dan yang menarik tidak hanya candi-candi yang sudah kelihatan di atas. Banyak sekali kita candi-candi yang kita temukan di bawah tanah. Yang sekarang ini Maksudnya Bu? Masih belum digali gitu. Iya, ditemukan berada di bawah tanah gitu loh. Jadi seperti ada Candi Sambisari itu kan ada di Di bawah mana, tanah. Di sini dekat ya di wilayah Sleman Di sini? ini ya. Oh, oke. Ya, ada Candi Kedulan. Ini bagus sekali. Ini dekat-dekat Prambanan ini aja. Kemudian Candi Kimpulan di UII ya. Di situ dulunya itu memang ditemukan oleh masyarakat berada di bawah tanah. Jadi ketika orang menggali mengerjakan sawah, tiba-tiba cangkulnya menemukan Iya, kepalanya, apanya gitu kemudian ya. digali dan akhirnya jadi candi yang hebat seperti itu. Ada Candi Kedulan, ada Candi Sambisari, ada candi. Itu kalau- perlu juga gitu sih. Kalau dilihat. dipotret, kalau nanti ditemukan gitu, dipotret gitu kan sebuah atas. sketsa Iya, itu. iya. Kayak Itu gedenya udah satu kota sendiri ya. Bu? Ya kalau di wilayah Prambanan ini memang banyak sekali ya, tidak hanya Iya. saya pun di wilayah yang sudah masuk wilayah administrasi Jawa Tengah itu ada Candi Plaosan, ada Candi Sociwan. Memang di sini adalah pusatnya seperti pusat kerajaan Mataram Hindu. Iya. Seperti itu. Kita tuh nggak kalah kayak Itali. Kalau di Roma tuh kan orang katanya mau bikin rumah, gali, ada Ada. bangunan kuno gitu. Betul, Katanya betul, iya, ya. kita nggak kalah. Ini kita punya kayak gini yang lebih. Di bawahnya ada candi. Di bawahnya candi. Iya. Ya, itu. Iya, arsitektur yang luar biasa. Dari abad 9 ya Iya, ini ya. 9 ya, tanggal 9 Iya. seperti itu. Nah, Candi Sewu sama candi ini tuh dibangunnya pada saat bersamaan. Sebetulnya duluan Candi Sewu. Oke. Sekitar yang unda-undi apa ya sama deng hampir bersamaan Oke. kalau Candi Sewu itu dengan apa prasasti Manjusri Graha itu tahun 792 kalau Oke. ini 778 Saka tetapi dalam angka Masehi tahun Masehi itu kan 856 Oke. Oh ya, kira-kira Dicatat sama. nggak tadi? Ini ada kamera, nggak usah dicatat. Enggak, keluar ujian loh nanti. Oh iya ya. Nanti nggak lulus saya nih. Kalau ini dihubungkan dengan prasasti Siwagraha, Oh. itu prasasti rumah Siwa ya, Igri Siwagraha itu ya. Tahun 856 Masehi itu atau 778 Masehi. Saka begitu. Hampir bersamaan. Jadi memang Iya. sesuatu yang Terus luar rencana ke biasa. depan, apakah semua candi itu pengen dibikin di Pugar? Ya pengennya Yang- seperti itu, pengennya bisa. Tapi kan kita kan melihat situasi kondisi juga, karena satu candi aja itu kan proses pemugarannya itu agak lama. Jadi Agak lama mencari berapa itu sih, jadi Bu? gini loh, kan prosesnya itu kan mencari batu-batu yang mencocokkan batu-batu, dan mencari mencocokkan Iya. itu kan agak lama. Setelah itu digambar. Ya, jadi berbeda dengan arsitek. Ya, Pak arsitek kan menggambar dulu baru Dibuat. Nah, kalau ini enggak. Iya, Jadi dibuat dulu baru prosesnya- digambar, Iya, kalau ini kan enggak. Kita temukan dulu, batu-batunya dulu, kemudian baru kita gambar. Oh, bentuknya seperti ini, kita tata dulu, direkonstruksi di atas kertas dulu, kemudian baru kalau sudah memenuhi Solid. persyaratan untuk dipugar, baru bisa dipugar. Tapi kita kan udah punya kan ahli-ahlinya, expertnya untuk bikin itu kan. Ahli-ahlinya semakin menyusut. Jadi maksudnya begini. Dulu banyak orang terkenal ya Bu ya. Iya, Yang ini dulu-dulu kan- yang kayak yang pemugaran Betul itu ya. ahli pugar. Dulu kan Oh. banyak
teller, suker, para pencari. Kalau sekarang itu yang namanya untuk tenaga SDM pencari batu itu susah sekali. Karena memang ini kan insting ya ada instingnya, ada ketelatennya, juga, gitu ya. ketelaten to fashion, ya passionnya juga betul. Itu kalau nggak Kayak main piano aja. Ya betul, ada Kalau nggak telaten suruh main betul, piano gitu. ini juga begitu. Jadi Iya. kenapa kok pemugaran itu lama ya karena prosesnya seperti itu. Jadi memang kita maunya sih seperti itu, semuanya dibugar, tapi ya ada tahapan lah gitu itu. Ya. Ya Iya. kalau maklum lah kalau misalnya kita misalnya ada dana kita suruh mugar semua, ya nggak bisa juga gitu loh. Nggak mungkin bisa juga. Jadi pas tadi Gitu. mau kita kasih Mau minta Mbak, usulin ke Pak Dirjen ya tidak ditambah apa-apa, itu gitu. ya memang harus ditambah karena selama ini kan dananya kan memang sedikit ya, Oh, ya yaudah, kan nanti dibagi-bagi kita gitu kan sampaikan. Pak. Mas Ananda juga Kalau nyampein tuh, ya, Loh, yang lebih dekat kan ya Bapak. Oh iya, Aku ya di sini main piano aja. Bapak yang ngomong. siap. iya, iya, Oke. ya harus ada itu dukungan dana Bapak, betul. Dana dan SDM. SDM ya betul. Gitu. SDM jadi, nah sekarang kalau orang passionnya di ini apa benda-benda purbakala itu sekolahnya di mana ya? Sekolahnya kalau sekolah resminya ada di arkeologi itu untuk expertnya ya. Tapi Iya. kalau untuk yang tenaga-tenaga di lapangan itu kan ya itu tadi ada ketekunan dan sebagainya itu tidak ada Iya. sekolahnya. Iya. Ya, Nggak, sekolahnya tapi, hanya di- tapi apakah ilmu kita udah memadai untuk Itu nggak bisa Ya, kayak dibikin nggak bisa. minimal SMK atau D1, Iya, nah itu D2 dia. itu nggak bisa, Bu. Kalau bisa ada SMK untuk tenaga-tenaga itu Iya, ya iya. hebat sekali itu kalau Iya, bisa jadi nah. sekolah vokasi lah misalnya seperti itu ya. Mas Nadim bilangnya nanti pulang ke Jakarta ya? Dilaporkan ya. Laporkan. Jadi Siap. PR-nya dua ya Pak. Pak Hilmar Farid, Dana sama Mas Nadim. Iya, siap. Tenaga, ya, Tapi betul. memang penting sih, karena betul. untuk menjaga kelangsungan sustainable, maksudnya kelanjutan dari Prambanan dan makin juga ini kan harus memang didukung SDM Iya. Iya, yang memadai, betul. bagus kan gitu Iya. ya. Yang padahal keperluannya tadi itu, tukang nyari batunya Nyari, yang iya. nyocokin Yang itu nyocokin ternyata. Ya itu yang Oh. susah kita. Misalnya kita mencoba untuk membuat misalnya pelatihan ya. Pelatihan itu ya yang misalnya kita latih berapa itu ya cuma dapat 1-2 itu aja. Susah lah misalnya. Dari berapa Karena yang dari berapa yang kita latih itu ya yang punya passion itu tadi hanya Iya. beberapa. Ya di mana-mana juga passion tuh yang paling penting sih. Betul. Mas Ananda, tadi kan udah cerita Rapsodia Nusantara, terus kalau yang di sini kapan sih mau konsernya? Mau Kita sih syuting ya ini syutingnya? nanti sore pas matahari terbenam ya. Ya aku sih mau pengen lihat gitu Ya, karena ya stay aja di sini. ya kalau kan mau ke Dieng biar nggak kemalaman. Iya sih. Begitu. Oke. Ya nanti itulah. lihat aja di YouTube budaya saya. Oh iya, iya. Kan saya juga ada di situ ya juga. Ada ya, yang punya. Enggak. Iya. Oke. Oh tapi Pak ini pianonya juga bikinan karya anak bangsa loh. Jadi Yang piano, ini? Oh, ini mantap dong. ini piano pertama yang bikinan anak bangsa. Desainnya sangat futuristik. Jadi keren deh. Jadi itu perpaduan antara masa depan dan masa lalu ya. Jadi kita nggak terlalu terjebak di masa lalu aja. Siap. Harus move on. Leader nih. Ini Bapak beneran harus ke Dieng? Iya, Sekarang? karena biar nggak terlalu malam ya, saya minta izin. Oke. Terima gitu. kasih ya. Selamat jalan Mbak Mahendra. Terima kasih loh Pak Hati-hati udah ya. mampir ke sini. Iya, saya juga terima kasih. Saya terima Pak kasih juga Direktur. udah bisa datang. Iya, iya. Gitu. Saya juga nanti lanjut syuting. Oke, jadi terima kasih yang udah nonton dan jangan lupa nanti malam ya nonton ya. Jam 7 ceritanya saya konser dengan teman-teman yang juga dulu member anggota dari orkes Nusantara Symphony Orchestra antara lain. Terus ada penyanyi juga Mariska Setiawan, Widawan Aryo Pradito. Mariska tuh baru datang dari Broadway dari New York. Dia dapat Wow. beasiswa dari Broadway. Wow, mantap. Mantap lah pokoknya. Nonton begitu nyampe Dieng buka Harus YouTube. buka YouTube. Oke, siap. Dari sana ya. Ya, Siap. Sambil menikmati Dieng. yes. Aduh enaknya ya. Aku pengen ke Dieng nih, aku nggak pengen syuting nih. Oke. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama, Terima kasih, Sama-sama. Mas. Oke. Sampai ketemu. Teman-teman, jadi tadi habis ngobrol dengan Bu Asah, Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY Yogyakarta, terus ada Pak Mahendra juga. Pak Mahendra udah berangkat ke Dieng nih sekarang. Terus kita syuting, nah sekarang intermezzo lagi, terus saya jalan-jalan deh
ke kompleks candi yang berbeda. Padahal ini candi nggak jauh-jauh amat dari Prambanan. Tapi tetap aja ini Candi Sewu namanya, candinya berbeda banget. Dan di sini ada Pak Sukronedi MA. Pak Sukronedi itu adalah Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya tapi untuk Jawa Tengah. Jadi ini Pak antara Candi Sewu sama Candi Prambanan tuh nggak ada 1 kilometer ya Pak ya? Nggak ada Pak, iya. Ya itu orang bisa jalan dan kita udah ngelewatin batas Yogyakarta dan Jawa Tengah nih. Jadi tadi saya udah ngelewatin batasnya gitu. Dan ini sayang sekali ya Pak, banyak orang tuh kenal Candi Prambanan tapi udah ke Candi Prambanan tapi jarang kesini ya Pak ya. Iya. Gitu. Nah sekarang saya jadi ngobrol dengan Pak Sukron deh, panggilannya Pak Sukron, tentang Candi Sewu ini. Nah ini sebenarnya banyak banget candinya di sini ya Pak. Ada berapa sih sebenarnya candinya Pak? Iya, jadi yang pertama Candi Prambanan Temple Compound sebenarnya itu meliputi Candi Prambanan, Candi Sewu, ada Lumbung, ada Bubra. Itu sudah dimasukkan ke dalam World Heritage, warisan dunia, tahun 91 dengan nomor C642. Iya, UNESCO ya? Iya, UNESCO. Kemudian Candi Sewu ini sebenarnya masyarakat lokal itu menyebutkan Sewu itu dalam bahasa Jawa kan banyak Pak. 1000 kan? 1000, iya. Jadi kalau mohon maaf itu kan nyuwun sewu bahasa Jawanya. Nyuwun sewu benar. Jadi itu artinya masyarakat Jawa itu menyebutkan candi yang begitu banyak itu langsung aja menyebut sewu. Tapi sebenarnya jumlah candi ini adalah 249. Well, tetap aja sih impresif ya 249. Iya, itu terdiri dari 1 candi induk. Ya, itu ya Pak ya. Yang di tengah itu namanya candi apa tuh? Candi Induk namanya. Oh, Candi Induk namanya. Iya, ini komplek Candi Sewu. Iya. Terdiri dari 249 candi itu, terdiri dari yang tengah itu adalah Candi Induk. Iya. Kemudian yang di dekatnya ini adalah Candi Apit, itu ada berjumlah 8 buah di masing-masing sisi mata angin begitu. Kemudian ada 240 candi perwara yang masih ada keruntuhan. Iya. Yang itu kita sudah melakukan pemugaran ada 18 buah, Pak. 18 itu yang udah dipugar. Yang sudah dipugar. Jadi masih ada sekitar 200-an 20 lagi ya. Itu kita akan percepat untuk prosesnya karena memang proses untuk pemugaran itu kan tidak mudah ya. Iya. Jadi karena kita menyangkut ada prinsip-prinsip arkeologi yang ada di sana. Yang pertama tentang keaslian bahannya, keaslian bentuknya, kemudian ada keaslian pengerjaannya dan tata letaknya itu yang harus kita lakukan. Iya. Itu satu candi gitu tuh kira-kira berapa lama sih satu candi gitu untuk memugarnya? Kalau untuk pemugarnya sebenarnya pada tahun 1981 itu kita melakukan pemugaran oleh pemerintah Republik Indonesia. Itu bersamaan dengan Prambanan atau berbeda? Itu berbeda. Oh, berbeda. Berbeda ya. Kalau ini oleh pemerintah Indonesia sebenarnya yang melakukan pemugaran itu selama hampir 10 tahun. Dari tahun 81-82 selesai pemugarannya tahun 93 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada masa itu dan hanya bisa membangun 1 induk. 1 candi induk. Yang lainnya enggak? Enggak. Oh, memang 1 candi induk, kemudian 2 candi apit dan 1 perwara. Itu yang bisa dilakukan. Pemugarannya dan sudah diresmikan tahun 93. Kemudian diteruskan oleh kita dan tahun 2006 adanya gempa Jogja yang besar. Oh iya. Nah itu malah runtuh kembali. Yang termasuk Candi Induk, iya Candi Induk. Jadi dibangun lagi lagi oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah dan selesai tahun 2010. Iya. Iya, dikembalikan seperti ini lagi gitu. Nah kalau patung ini ada berapa Pak patung? Ini patung namanya apa? Arca Dwarapala. Iya. Ya, ada 2 ini atau? Ada 8. Masing-masing sisi itu ada 2. Ini artinya arca penjaga pintu. Ya, kalau orang masuk itu ada penjaganya begitu. Inilah Arca Dwarapala namanya. Dan 88-nya utuh. Iya, 88-nya utuh termasuk itu. Ya, kita belum jalan-jalan ke sana sih. Tapi iya. Dan jadi semua udah ada di tempatnya ya arca ini ya? Sudah kita. Ini termasuk yang kemarin dipugar. Oke. Iya, oleh 8 Dwarapala itu. Iya. Untung aja itu semua masih utuh. Iya, masih utuh, kita bisa memperbaikinya. Iya. Dan ini dulu tuh kenapa
apa ada alasan nggak sih candi itu dibuat di sini atau di mana gitu? Iya. Itu gimana milihnya ya? Iya. Zaman dulu kan belum ada ngetes apa kayak tanah segala macam gitu. Betul Pak Ananda. Jadi memang nenek moyang kita itu sangat pintar Pak. Iya. Dan diakui candi ini selesai diresmikan tahun 714 Saka. Iya. Atau 792 Masehi. Oke. Oleh Abad 8. Raja Panangkaran. Yaitu raja ketiga dari Mataram kuno. Itu diresmikannya. Iya, Jadi berarti diresmikannya. kira-kira Sebelum itu dibikinnya- ya prosesnya untuk Iya. pemilihan itu. Iya. Dan ada 3 tahap mungkin yang dilakukan pada masa itu, ya masa nenek moyang kita itu. Yang pertama adalah pemilihan lahan, ya pemilihan lahan yang akan dijadikan lokasi candi tentunya. Kalau sekarang kan sudah banyak alat-alat teknologi yang modern begitu Nah, ya, itulah yang saya untuk mikir, bisa dibor apa. untuk kuat kekuatan tanahnya bisa Iya. diketahui. Nenek moyang kita kan pada masa itu tidak punya begitu. Ya, jadi gimana? Ya, jadi mereka membuat dari buku kitab Silva Sastra ya dari negara Kartagama itu mereka membuat lubang ukuran 1 kali 1 meter, kemudian tanahnya diangkat begitu dan dikembalikan lagi tanahnya itu pada yang lubang tadi. Nah, jika tanah yang dikembalikan tadi itu kurang atau Iya. tidak Memenuhi yang kotak tadi, berarti itu tidak bisa digunakan sebagai lokasi candi yang akan dibuat. Karena apa? Karena dia bersifat porus kan sebenarnya. Oh iya. Iya. Jadi nggak solid gitu. Nggak solid gitu. Oke. Ya. Yang kedua juga membuat kotak ukuran 1 kali 1 begitu, kemudian diisi air. Ah, Kalau airnya itu cepat larut, ya berarti juga tidak baik untuk jadikan oh ya karena gembur. lokasi. Ya? Iya, karena gembur dia. Oke. Iya. Dan yang ketiga itu dibuat lubang 1 kali 1, dimasukkan lentera. Lentera. Iya, kalau dia mati berarti dia tidak bagus untuk dijadikan apa? Karena dia tidak ada oksigen di dalamnya. Oh, Gitu. pinter juga ya. Iya, gitu. Oh, iya, iya. Jadi nenek moyang kita juga dengan apa ya, dengan dia tradisional, dengan Iya. lingkungan sekitarnya, dia cukup mampu untuk Iya sih. untuk Pasti, mendirikan. dan untuk mendirikan gini itu kan butuh teknologi yang luar Iya, biasa betul, sebenarnya. betul. Dan ini apa menariknya ini adalah candi Buddha karena itu patung-patung Buddha. Iya. Sedangkan nggak ada 1 kilometer dari sini itu candi Prambanan. candi Prambanan itu candi Hindu, Hindu, ya. iya. Jadi udah kelihatan dari dulu itu toleransi beragama tuh ya kan? Iya, Sebetulnya betul. orang jarak Iya, segini aja iya. Iya. dua agama berbeda Iya. itu. Jadi Apa? banyak sebenarnya pelajaran-pelajaran dari keagungan tinggalan nenek moyang kita ini yang Iya. banyak nilai-nilai yang bisa kita ambil sebagai kita generasi muda ya. Pertama, bahwa tinggalan-tinggalan nenek moyang kita ini adalah representasi ilmu pengetahuan. Bagaimana mereka kalau sekarang itu untuk ilmu teknik sipilnya mungkin ya berapa daya dukung beban Iya. tanahnya. Ini kan batunya berat-berat bebannya. Iya. Mereka sudah perhitungkan berapa bebannya di situ. Itu ilmu pengetahuan. Kemudian dari arsitektur misalnya, kita bisa belajar berapa keindahan seni yang dihasilkan oleh nenek moyang kita. Kemudian juga tentang selain seni dan estetika, sosial budaya, kearifan lokal. Iya. Kemudian kearifan lokal baik itu budaya dan politik. Dari dulu nenek moyang kita mengajarkan bahwa mereka sudah bertoleransi, artinya Candi Prambanan yang beragama Hindu, mereka buat juga di sebelahnya Candi Sewu ini yang beragama Buddha. Iya. Dari dulu sudah ada toleransi Iya. antara agama itu dan tidak dipermasalahkan gitu. Iya. Mengapa kita yang hidup zaman sekarang ini kok membedakan seperti itu? Marilah kita belajar bahwa tinggalan-tinggalan nenek moyang kita mengajarkan banyak ilmu untuk generasi kita yang akan datang. Iya. Iya. Oh baik. Iya. Oke Pak, terima kasih banyak. Ada yang ingin disampaikan? Ya, kami menyampaikan untuk generasi muda ya untuk bisa mencintai tinggalan-tinggalan nenek moyang kita. Karena tinggalan-tinggalan nenek moyang kita ini karena ini benda nenek moyang kita yang pertama itu jumlahnya terbatas. Benar. Tidak banyak Dan Candi mungkin Sewu banyak yang belum diketemukan juga. belum ya, Pak? ditemukan juga dan di negara lain tuh belum tentu ada.
Bener Iya, banget. dan itu harus bangga kita sebagai generasi muda bahwa inilah tinggal nenek moyang kita yang sangat berharga yang perlu dilestarikan. Iya. Ya, jangan melestarikan, jangan dirusak dan sebagainya. Itulah pentingnya. Kami mengajak kepada generasi-generasi muda, khususnya mari kita belajar bahwa tinggalan-tinggalan di sini banyak ilmu pengetahuan bagaimana mereka dari segi arsitekturnya, Iya. dari segi teknik sipilnya, Iya. bagaimana belajar tentang pemeliharaannya, itu dibutuhkan orang-orang biologi, orang kimia dan Benar. sebagainya untuk bagaimana ini untuk melestarikan. Jadi tinggalan-tinggalan nenek moyang kita yang ada ini, mari kita jaga bersama untuk menjadi kebanggaan dan menjadi kekuatan bahwa kita itu sudah maju pada zamannya gitu. Pada 792 itu sudah bisa membuat bangunan seperti ini. Iya. Nah, itu teman-teman, kalau ke Candi Prambanan yang di sana itu jalanlah ke sini atau naik sepeda. Ini bisa ada rental sepeda ya. Ada. Bisa ke sini kurang dari 1 kilometer Ya. dan lihatlah ini kompleks candi yang luar biasa juga yang sebenarnya lebih jarang orang datang ke sini ya. Jadi dan selama itu ngelewatin juga beberapa candi, Candi Bubrah, candi apa lagi, Lumbung. Pak? Candi Lumbung. Iya. Itu ada beberapa candi yang gede-gede juga gitu. Jadi itulah saya kesini tuh jadi belajar banyak dari Pak Sukron, dari Bu Asah, dan ya pokoknya kita punya sejarah kejayaan Nusantara yang luar biasa di masa lalu. Oke, terima kasih banyak Pak Sama-sama Sukron. Pak Anandara, Kak Sukaran. Yes, jadi tadi habis ngobrol dengan Bu Asah, dengan Pak Sukron, saya sih belajar banyak ya. Dan ya ini saya masih di Kompleks Candi Sewu. Tadi Bu Asah dan Pak Sukron juga ngomong soal fungsi candi sebetulnya. Jadi candi itu bukan hanya untuk orang tempat berdoa, tapi juga bagaimana masyarakat berkomunikasi dengan universe, dengan semesta gitu. Dan jadi kata komunikasi itu adalah kata kunci sebetulnya. Makanya programnya yang saya bikin untuk Prambanan A Twilight Rite ini itu sebenarnya juga adalah satu bentuk komunikasi dengan universe, dengan seluruh dunia. Ada karya saya berdasarkan puisi dari Emily Dickinson tentang dawn, yaitu tentang matahari terbit, yang dimainkan oleh Neddy Benedictus, pemain obonya. Dan itu puisinya memang menginspirasi. Jadi bukan puisi yang dibikin musik, kata-katanya terus dinyanyikan, tapi emang dibikin musik ya. Saya ambil esensinya. Terus kemudian tentu aja tadi baik Bu Asah maupun Pak Sukron ngomong soal gempa bumi, terutama gempa bumi Jogja, di mana tadi tahun 2006 ini udah runtuh lagi tuh candinya. Jadi saya ngambil puisi dari Hasan Aspahani, Dari Mana Memulai dan Kemana Kau Kembali, itu tentang gempa Jogja 2006. Indonesia itu memang sangat indah dan punya sejarah yang luar biasa. Masa kini dan masa depan juga luar biasa, tapi kita juga telah melewati banyak tantangan dan cobaan seperti bencana-bencana. Selain gempa Jogja yang besar itu, kita juga pernah mengalami tsunami di Aceh. Jadi ada karya saya yang berdasarkan tsunami di Aceh 2001, juga dari puisi Hasan Aspahani. Bibirku bersujud di bibirmu. Yang disebut bibir di sini adalah bibir pantai dan bibir laut, bibir ombak tentu aja. Itu dinyanyikan oleh Mariska Setiawan. Kalau yang tadi Dari Mana Memulai dan Kemana Kau Kembali itu dinyanyikan oleh Widawan Aryo Pradito. Dan ya nanti Anda bisa lihat konsernya, saya juga jelaskan beberapa karya lain. Tapi saya juga ngambil selain dari Emily Dickinson, juga ada penyair dari Spanyol, Miguel Cervantes, yang meninggal tahun 1616, jadi udah 400 tahun ya. En el silencio de la noche, di dalam keheningan malam. Dan tentu aja ini kita syuting malam, dinyanyikan oleh Mariska Setiawan. Dan kemudian juga ada karya berdasarkan penyair dari Peru, José Luis Mejía, Todo Contigo. Apapun yang saya kerjakan dengan kamu, dengan Anda. Itu juga salah satu ekspresi saya bahwa kita nggak pernah sendirian. Apa yang kita lakukan
sebaiknya kita share, kita berbagi dengan siapapun yang kita cintai. Dan itu sebenarnya dicerminkan juga dengan karya saya pertama, Urip Iku Urup, di mana kalau bahasa Jawa itu artinya hidup itu menyala, yang berarti hidup itu inspirasi, hidup itu adalah untuk memberi dan untuk berbagi. Itu filsafat Jawa kuno yang diajarkan oleh ibu saya, makanya saya cukup mudah untuk saya bikin musik karena itu udah mengendap dari sejak saya kecil, bahwa hidup itu adalah untuk orang lain. Gitu. Jadi semoga Anda menikmati untuk menyaksikan konser kami ini, Prambanan A Twilight Tryst. Terima kasih.